Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi ini kita belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk memulai pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu sampaikan dulu tujuan dari pelajaran kita hari ini. KD kita adalah menelaah unsur, struktur, dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Kemudian KD kedua, menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan unsur kebahasaan, aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, kinesik. Jadi, tujuan peserta didik mempelajari materi ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan model blended learning berbasis Zoom, peserta didik terampil menentukan unsur teks berita dan mampu menyajikan teks berita dengan memperhatikan unsur teks berita dengan rasa ingin tahu, responsif dan tanggung jawab selama proses pembelajaran dan bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Gambaran Ibu sampaikan sedikit tentang materi kita hari ini. Gambarannya seperti ini. Ini adalah materi atau sesuatu yang disukai oleh orang tua kita yang biasanya ditonton di televisi. Apa saja itu yang biasanya orang tua kita tonton setiap pagi, siang, dan sore biasanya ada terus acaranya. Siapa yang tahu apa yang biasanya disukai oleh orang tua kita yang ditonton di televisi? Fajar? Berita, Bu. Berita, bagus. Nah, tidak hanya di televisi, apalagi yang di mana lagi kita bisa mendapatkan berita, Fajar? Di HP. Di HP, Di koran. Koran, ya. Di koran. Koran itu berarti media apa? Media cetak. Nah, kalau televisi, internet itu media apa? Media elektronik. Untuk pelajaran kita hari ini yaitu menentukan unsur. Unsur saja akan kita tentukan dari berita tersebut. Nah, Ibu sajikan dulu contoh seseorang atau pembawa acara membawakan berita. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Wajibkan Sari di acara Seputar Indonesia untuk mengabarkan berita-berita teraktual, tajam dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Indonesia pagi ini. Pada tanggal 26 Oktober 2018, hujan deras yang terjadi sejak malam hari tadi mengakibatkan banjir, tepatnya telah merendam jalur umum dan jalur busway yang berada di Jalan Sisimangaraja, Jakarta Selatan. Menurut warga setempat, banjir mulai merendam wilayah tersebut pada pukul 3:10 pagi waktu Indonesia Barat. Akibat banjir yang merendam sepanjang jalan mengakibatkan kemacetan yang luar biasa. Berita tadi menutup acara Seputar Indonesia pagi ini. Saya, Wahyuni Kartika Sari, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sekarang medianya kita akan baca juga nanti. Untuk selanjutnya, media akan Ibu tampilkan PowerPoint. Materi kita hari ini yaitu tentang teks berita. Nah, sebelum kita memulai membahas materi ini, coba
Fajar dibaca dulu yang pengertian berita ini. Pengertian berita. Berita adalah teks kabar atau informasi kepada masyarakat. Selain itu, teks berita juga dapat diartikan sebagai teks berisi suatu peristiwa atau kejadian fakta faktual yang diinformasikan secara tulis. Ya, itu pengertian teks berita. Berita itu adalah sebuah informasi yang atau suatu kejadian yang kita dapatkan melalui media cetak, media elektronik, berupa suatu kejadian. Biasanya kejadian itu yang sudah berlalu dan atau kejadian yang sedang terjadi. Nah, berita yang diberitakan itu seperti apa, Fajar? Apakah biasa saja berita itu atau Menarik. menarik? Ya, menarik. Berita itu yang menarik yang disajikan. Menarik itu seperti apa, Fajar? Misalnya bencana alam. Berarti kita tertarik untuk membaca ya, Fajar? Ya. Jadi karena menarik itulah kita ingin membaca berita tersebut. Kalau tidak menarik tentu kita tidak mau. Kemudian sesuai kebutuhan atau tidak, Fajar? Berita yang sesuai kebutuhan. Iya. Sesuai kebutuhan. Iya. Kalau Fajar itu butuhnya berita yang seperti apa? Misalnya orang pendemo. Berarti Fajar ingin mengetahui demo apa sih itu begitu sampai ribut orang gara-gara demo itu, ya kan? Nah, berarti Ya. Fajar ingin tahu sebenarnya apa yang didemokan orang tuh, sehingga karena rasa ingin tahu tadi Fajar ingin membaca berita tersebut atau ingin menonton berita tersebut. Up to date. Nah, apa itu up to date, Fajar? Terupdate atau terbaru. Bagus. Terbaru. Nah, yang sedang hangat-hangatnya. Nah, itu dia. Itu yang dinamakan berita itu. Nah, selanjutnya masuk ke yang pokoknya ini, unsur-unsur teks berita. Coba apa saja unsurnya, Fajar? What? Pertanyaan mengenai peristiwa atau yang diinformasikan. Ya, kedua. Her. Pertanyaan tentang tempat di mana peristiwa itu terjadi. When. Pertanyaan tentang kapan peristiwa itu terjadi. Wo. Pertanyaan mengenai siapa saja yang terlibat di dalam peristiwa sedang diberitakan. Why. Pertanyaan tentang mengapa peristiwa di dalam berita itu dapat terjadi. How. Pertanyaan tentang bagaimana peristiwa di dalam berita itu terjadi. Satunya hilang. Boleh. Boleh. Apakah dia nanti bagus beritanya tuh? Tergantung yang diberitakan. Tergantung yang diberitakan. Ya. Kalau Dila boleh enggak salah satu dari unsur itu hilang di sebuah berita? Hidupkan mikrofonnya, Dila. Boleh tidak? Tidak. Tidak boleh. Tidak, Bu. Mengapa? Karena itu sudah tercantum di dalam teks berita. Ya, berarti kalau beritanya tidak ada satu unsur berarti bukan berita ya? Berita. Jadi? Tapi tergantung teks. Iya, berarti kurang lengkap ya, Dila? Iya, Bu. Kurang lengkap berarti. Jadi kurang lengkap informasinya. Berarti kurang baik beritanya. Bukan dianggap tidak berita, tapi kurang baik informasinya, tidak lengkap. Nah, kalau sudah ada semua unsur ini berarti
beritanya sudah lengkap. Lengkap. Lalu apa saja pertanyaan yang bisa kita sajikan kalau menentukan unsur tadi? Peristiwa apa yang terjadi dalam berita? Kedua. Siapa sajakah yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Kapan peristiwa tersebut berlangsung? Ya. Di mana peristiwa itu berlangsung? Ya. Mengapa kegiatan tersebut dilaksanakan? Bagaimana kelangsungan peristiwa tersebut? Itu contoh sebuah teks berita. Nah, kita tentukan ke yang pertama yaitu unsur apa. Coba Dila, unsur apanya apa tentang berita ini? Soal bocor UN. Kebocoran soal ujian nasional tingkat UN. Ya, itu unsur apa? Kemudian Fajar di mana Fajar? Kejadiannya? Di mana? Pokoknya di tingkat SMP berarti pelakunya yaitu oknum guru. Itu unsur bagaimananya. Nah, demikianlah pembelajaran teks berita kita hari ini. Semoga anak-anak ibu semua paham dengan materi tentang teks berita. Nah, sebelum kita mengakhiri, ibu simpulkan dulu pelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu pengertian teks berita. Pengertiannya itu adalah sebuah informasi ataupun berita yang kita dapatkan melalui media cetak maupun elektronik yang sifatnya fakta dan faktual. Hendaknya ada gunanya untuk kita. Itu ya Fajar. Jangan hanya ada HP aja tapi tak ada fungsinya. Ya, nah, itu. Baiklah, untuk minggu depan kita akan belajar lagi tentang materi lain. Belum kita menutup pelajaran kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.